Kadang, hal-hal baik tuh lahirnya di tempat yang jahat, tapi hal-hal jahat kadang lahirnya di tempat yang baik. Official DJ di nightclub itu 5 tahun. Pikirannya tuh kalau misalkan yang nge-DJ gue pengen orang-orang tahu lagu apa yang lagi gue suka. Buat lu mainin alat gampang, untuk jadi DJ-nya susah. Teman-teman gue di Bandung pas gue pulang Bandung bilang, "Oh, make nih." Gue pernah nangis di panggung. Kalau gue dapat panggung segitu, gue suka nanyain ke diri gue, udah pantas apa belum? Hai semuanya, balik lagi sama gue Zari di segmen Sunset Talks di Andreas Resort bareng Circle. Hari ini gue lagi sama DJ Ivan. Hai Ivan. Halo. Perkenalan diri dong Ivan. Apa kesibukannya hari ini, selama ini? Halo, nama gue Ivan. Biasanya dipanggil kalau misalkan di panggung Binas Party. Oh iya, Binas Party. Iya. Dan sementara ini kesibukannya gue punya salah satu IO yang namanya Flash Forward. Oh, Flash Forward. IO-nya bergerak di bidang apa, Van? Nightlife scene, mostly-nya DJ. Oh, DJ. Iya. DJ terus lu kayak menyediakan talent gitu atau lu bikin event? Dua-duanya sih. Ada beberapa yang kita nyalurin talent juga, tapi lebih sering kalau misalkan kayak kita bikin acaranya sih. Oh, di klub-klub gitu ya? Iya. Oke. Biasanya apa aja persiapannya? Persiapan dari eventnya ya. Kalau tahap awal biasanya mulainya pasti dari konsep sih. Konsep karena butuh tema ya buat bikin acara kalau misalkan ini biar lebih menarik, biar bisa nge-guide pengunjung juga dan segala macam. Biar acaranya juga gak gitu-gitu aja. Terus di luar itu juga ada kayak persiapan ya, dealing venue apa segala macam, terus nyiapin talentnya. Biasa kadang juga ada quality control dulu sebelum event. Kadang DJ yang bakal main kita liatin dulu, kita cek dulu apakah udah siap atau belum, yang gitu-gitu sih. Berapa lama itu QC-nya, Van? Apanya? QC-nya, quality control. Kalau quality control biasa sambil jalan sih. Sambil kalau misalnya kita udah mikir, oh deh kita bakal misalkan kita bikin di Oktober nih. Biasanya sambil jalan, misalkan dimulai dari sekarang persiapannya, sambil jalan sambil kita liatin gitu, yang kayak ini mainnya kayak gini, genrenya kayak gini. Ini kalau misalkan misalkan DJ A main habis DJ B, flow-nya akan turun apa tidak gitu, apa naik gitu. Itu lo yang susun gitu. Jadi terutama kalau ada guest star sih. Kalau gak ada guest star kan biasanya lebih susah karena kita gak bisa prediksi kan kalau guest star bakal main apa. Iya, gitu. Kita juga jadinya harus nyesuaiin DJ sebelum-sebelumnya sama setelahnya ya. Terus apa lagi Van kesibukannya sekarang? Selain IO, kemarin sebenarnya sempat kerja di ini juga, selain di IO-nya di nightclub-nya juga sebagai content creator juga. Oh iya. Gitu, ya, di salah satu klub di Peak. Oh di Peak, berarti lu kerja sebagai content creator, terus lu punya IO, sama abis itu? Gue juga lagi proses bikin kantor buat IO gue. Itu nanti. Diseriusin ya? Iya. Itu berarti nanti IO-nya mencakup event juga semuanya? Nggak full event sih, akan ada kayak agency juga, creative agency jatuhnya. Jadi gitu? Jadi kayak bakal banyak, nggak cuman bakal bergerak di nightlife doang sih, bakal ada recordable yang kayak gitu. Recordable tuh maksudnya DJ nge-record? Kayak rilis musik biasanya. Kayak remix, kalau misalkan yang sekarang yang terkenal tuh recordable salah satunya kayak package gitu sebenarnya. Package kan bergeraknya jadi rada ke awal kolektif, tapi bergeraknya jadi rada ke recordable kan. Mereka banyak rilis musik yang akhirnya naiknya kan dari situ kan. Oh gitu, berarti nanti tuh benchmark lu kesana gitu ya? Salah satunya. Kelahiran tahun berapa Van? 2000. Berarti lu Gen Z? Yep. Awal mula lu nge-DJ kenapa tuh? Maksudnya kayak kenapa lu turun di nightlife industry, terus lu nge-DJ, lu bikin kantor gitu? Sebenarnya kalau dari nightlife-nya karena cukup lucunya bokap gue juga DJ. Oh gitu. Jadi udah dari lama, udah DJ dari lama juga gitu. Dan dia sempat memang punya nightclub, jadi mungkin di satu keluarga gue kebetulan mungkin nurunnya ke gue gitu. Tapi udah lama itu, tahun berapa? Dia tuh nge-DJ dari tahun 90. Zaman-zamannya Bobby gitu? Iya. Oh, justru masih di atasnya juga. Masih lebih ini lagi. Oh, Bobby itu berarti 2000-an? Iya, cuman pokoknya waktu itu bokap gua sama Om Bobby itu beda angkatannya 10 apa 15 gitu. Oh gitu? Beda 10 atau 15 angkatan. Masih nge-DJ sampai sekarang bokap lu? Udah enggak sih, cuman iseng-iseng aja. Karena dulu juga dia sebenarnya lumayan menarik, jadi dia pakai DJ jadi aspek buat marketingin dirinya sebagai job dia yang lain. Dia arsitek kan. Jadi kalau nge-pitching klien kayak, iya gue juga Iya, karena kan nightlife kan kalau misalnya pada zaman itu biasanya cuma orang-orang yang punya duit.
Ya. Ya, jadi kan berarti ada kemungkinan bahwa akan bangun rumah and something like that ketika dia nge-DJ ada brandingan yang kayak, nih itu yang DJ arsitek itu. Astaga pintar banget. Iya, jadi dia ada brandingannya. Kayak, Oh. itu jadi orang jadi langsung ke-hook kan. Kayak, kalau misalnya arsitek Nge-DJ berarti udah tahu. nge-DJ, bisa gampang di approach-nya. Karena kan lebih santai DJ dan segala macem. Terus kayak, ngerti. biasanya bokap gue suka datengin kayak, kalau gue sebenarnya mainnya bukan DJ, dia ngomong gitu. Kalau gue arsitek bangun rumah, gini. Banyak dapat DJ kliennya dari situ. iseng gitu ya. Iya. Oh, tapi kalau misalnya arsitek apa aja, nggak harus nightclub? Eh, Atau fokusnya di nightclub? Kebetulan bokap gue lumayan expert di arsitek di hiburan malamnya gitu. Oh, Jadi makanya banyak bangun klub. orang jadi makin percaya ya gara-gara itu ya. Karena kan kalau klub kan kita kayak misalnya gue di klub kan gue nggak tahu itu speaker nanti kabel-kabel di mana kelihatan gitu kan. Berarti orang kliennya bakal yakin gara-gara itu juga Iya, kali karena ya. kan ya dia DJ juga dan dia kalau misalkan gue bikin nightclub ke dia, otomatis dia udah pasti tahu lah letak sound-sound yang enak di mana, yang lebih clear di mana dan spot-spot misalkan yang nggak boleh kesorot gitu, yang kayak tamu-tamu VIP kan biasanya gitu. Oh iya. Itu ya rumit ya kalau misalnya orang nggak tahu ya sebenarnya ya. Karena dia awal udah DJ, jadi dia udah ngerti gitu. Kayak ini spotnya di sini, spotnya di sini, lighting harus kemana, jadi paham benar gitu. Gue kan juga kerja gue kan di bidang event ya kan ya. Tapi lu pernah nggak sih ada ketakutan yang kayak ya ini event sampai kapan ya? Karena kan kalau lu kan DJ-nya, kalau gue kan orang event, maksudnya gue lebih bisa menyesuaikan. Oh lagi musik ini nih yang booming, berarti gue harus ngundang artis A. Kalau musik ini yang booming gue harus ngundang artis B. Lu sebagai DJ, kan itu kan lu, maksudnya biasanya kan DJ itu kan menguasai satu genre. Enggak satu genre sih, maksud gue kayak ini terkenalnya gara-gara bawa Indo Bounce misalnya kayak gitu. Nah kalau lu gimana? Kalau gue memang ada karakteristik tertentu sih yang ya kalau misalkan gue genre biasanya gue bawa hardstyle sama big room, itu mainnya gue. Kalau big room biasanya kalau misalkan orang-orang nggak tahu big room tuh biasa EDM tahun 2012-an kayak Avicii 2010 kayak gitu misalkan gue. Dan memang kalau misalkan di gue sendiri emang hampir nggak pernah nerima request kayak gitu. Nggak, karena emang sebenarnya dari awal DJ bukan tujuan gue juga. Karena buat gue udah tahu suara gue, suara musik gue, jadi gue lebih pengen dipanggil musik produser sebenarnya gitu. Jadi kalau ketika genre gue shifting, itu akan ngaruh ke brand si DJ-nya sendiri kayak gitu. Berarti lu itu emang ya udah kalau misalnya lu main ya lu tujuan lu tuh sebagai music producer. Tapi ya udah kalau misalnya nge-DJ tuh ya udah berarti lu emang hobi aja, tapi jangan ganggu gue, jangan request, pokoknya gue ngelakuin ini karena gue hobi gitu. Gue sih selalu ngomongnya kalau misalkan udah ada requestan selalu ngomong kayak ya kita coba lihat dulu aja. Kalau misalkan floornya nggak naik, oke, boleh lu request atau take cover aja. Biasanya gue lebih minta take cover, tapi gue jarang banget take cover sih. Kayaknya bertahun-tahun gue nge-DJ cuman sekali kayaknya disuruh turun. Lu udah berapa tahun, Van? Official nge-DJ di nightclub itu 5 tahun. 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Tapi kalau misalnya udah belajar DJ ya dari SD karena bokap gue DJ. Berarti lu dari 19 tahunan dong. Itu masih muda banget lah ya, 18 19. Iya. 19-20-an. Iya, 18. Iya kan, 19-20-an. Terus lu masih hobi aja tapi? Hiburan gue sih itu. Kayak gue tahu akan arahnya ke musik, tapi DJ tuh kayak hiburan aja menurut gue. Kayak gue pikirannya tuh kalau misalkan yang nge-DJ gue pengen orang-orang tahu lagu apa yang lagi gue suka, dan kayak gue pengen jatuhnya kayak cerita sih gue kalau misalkan nge-DJ. Kayak ini nih gue lagi suka lagu ini, gue suka ini. Terus biasanya karena gue nggak ada residen, gue nggak pernah ngambil residen, jadi gue punya kebebasan untuk ganti-ganti set per gue tampil, jadi lebih eksklusif. Emang kalau residen nggak boleh kan? Karena kan lebih mereka tiap hari kan main, jadi otomatis lagunya akan yang works akan di segitu, dan memang kebutuhan kerjanya kayak gitu. Tapi biasanya DJ tuh kalau mixing lagu, misalnya nih kayak gue manggil artis A misalnya, dia tuh udah siapin di rumah ya, pas nyampe tuh dia tinggal main, apa gimana sih? Ada beberapa tipe DJ. Kita nggak membahas yang pura-pura main ya, maksudnya ada kan beberapa yang pura-pura main cuma nyolok tapi sebenarnya udah pre-record.
Bisa itu Van? Ada bisa. Berarti Jadi gue bisa jadi DJ dong? kalau mau ke arah situ bisa. Gitu. Terus? Terus ada juga yang ada yang disiapin karena dia teknis banget. Salah satunya Oh. kalau misalkan di Gogo namanya Fuai. Iya, iya, iya. Dia sangat teknis jadi kayak banyak hal yang dia bisa mencet berapa tombol dalam berapa detik gitu kayak dan memang transisinya emang kayak gitu. Kalau salah pencet terus lagunya ada nggak sih case kayak gitu? Itu euforianya di situ. Kayak bagian challenge-nya yang bikin menarik dari mainnya Fuai. Karena kita tuh nungguin apakah bakal salah apa enggak. Dan Berarti ketika deliver orang-orang jadi wah gitu. ya kalau misalnya orangnya ngerti, kalau nggak ngerti gimana? Masih enak nggak didengarnya? Akan aneh sih yang ngecoba kayak oh gue pengen keren nih gitu. Pengen dilihat keren terus pasti ada beberapa yang kayak aneh dan menurut gua wajar-wajar aja sebenarnya. Mhm. Walaupun mungkin kalau di telinga tamu kalau sekali salah ya udah, tapi kalau misalkan di telinga DJ yang lain sih harusnya wajar-wajar aja kalau misalkan lu masih belajar dan bukan buat kayak sok-sokan kayak gitu. Cuman jangan satu malam ya, jangan satu malam dia salah semua gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Tapi ada juga yang kalau kayak gua itu biasa kalau DJ kan kalau misalkan gua rata-rata main sejam itu 30 lagu. Mhm, Biasa gue cuman bawa lagu 2 kali lipat dan kira-kira apa yang mau gue mainin, jadi gue bawa 60 lagu. mhm. Ini lagu-lagu yang pengen gue mainin dan gue biasanya nggak gue urutin. Jadi gue pada saat itu crowd-nya membutuhkan apa di floor-nya gitu. Cara lihatnya gimana? Gue kan nggak tahu ya, misalnya gue tamu, gue minum, gue tipsi, ya udah gue kayak ya gue juga nggak tahu abis ini lagu apa gitu. Cara taunya jangan nunduk sebenarnya. Jadi lo harus lihat depan kayak meja mana yang belum goyang. Itu bisa dilihat Ya emang? bisa. Jadi lu bisa, gue maunya meja ini goyang Iya, gitu. iya. Dan Gimana itu ada spektrumnya kayak misalkan nih, oh meja itu nggak goyang. Terus step berikutnya biasa dia umur berapa kira-kira? Jadi lu mikir tuh di Iya, stage. iya. Terus? Dalam lagu Sekali Jalan itu gue pikir kayak ini umur berapa kira-kira dan lagu apa yang kira-kira di tahunnya dia. Yang kayak dia tahu gitu. Misalkan orangnya umur 40-an. Biasa yang akan connect itu ke lagu-lagu yang umur dia 20-an. 30-an, berarti tinggal dikurangin kan 2025 berarti di tahun 2005. Matematika gue 3 pas SMA, gue gak bisa jadi DJ dah kayaknya itu. Jadi biasanya kalau gue gitu, terus kayak kadang ada aspek-aspek yang kayak oh yang lagi booming banget gimana apa nih lagu-lagu apa. Oh, baru dia berdiri. Kadang harus dites kayak gitu atau misalkan ada beberapa kita juga harus ngeliat kayak ini cukup toleran apa enggak. Apa dia punya strict genre tertentu. Kayak misalkan dia memang punya oh gue sukanya genre ini tok gitu ini doang. Itu akan lebih susah. Biasanya gue ngelemparnya kayak banyak genre gitu kayak dalam 5 lagu misalkan gue lempar genre ini kena ada yang kena nggak, yang paling kena yang mana, terus banyakin lagu yang itu, banyakin lagu yang kena terus baru di build ke set gue biasanya yang kayak bener-bener gue. Berarti itu tuh kayak playlist gitu banyak, nanti kayak gue mau milih lagu apa gitu. Tapi lu pindahnya itu lu harus pakein efek-efek gitu. Ya, secara simpelnya ya. Susah nggak belajar DJ? Kalau gue bilang buat lu mainin alat itu gampang sebenarnya, cukup gampang kok. Tapi untuk jadi DJ-nya susah, karena beda spektrum beda. Ketika lu bisa mainin alat bukan berarti lu DJ. Oh. Lu bisa mainin alat, lu bisa pegang alat tuh belum tentu lu DJ. Oh. Kayak gitu. Banyak aspek yang kayak dari yang tadi gue bilang itu kan biasanya disebutnya kalau crowd readingnya gimana, lu ngebaca crowdnya gimana. Misalkan orang umur 50-60 tahunan semua, gak mungkin lu kasih lagu-lagu yang kayak ini doang apa, yang bener-bener bisa trap gitu. Pasti akan bingung. Iya. Jadi harus lu bawa gitu loh. Kayak itu bagian crowd reading itu yang paling susah sih menurut gue karena belajarnya nggak pernah selesai gitu. Karena setiap kondisi membutuhkan lagu yang berbeda. Iya. Terus ada juga flow. Lu kerja di dunia event pernah denger DJ main, pasti ada yang DJ-nya kayak lagunya naik turun. Kenceng? Enggak. Kenceng? Enggak. Kenceng enggak. Itu kan bikin gak mood juga ya. Iya. Karena orang jadi udah mau joget gak jadi, mau joget gak jadi, joget gak jadi. Kayak gitu. Terus ada juga aspek ya teknis-teknis yang kayak kalau megang alat sampai mana megang alatnya. Ya kayak Fuai kah yang maksudnya kayak sangat kompleks gitu loh. Oh iya. Yang tombol-tombolnya dipencet semua, yang dia ngerti semua fungsinya. Atau yang kayak oh ya biasa play, pause, transisi, smooth, udah beres. Terus kalau misalnya kan tadi kan lu mention lu kerja di nightlife ya.
gue juga kerja di nightlife. Menurut gue sih masih fun-fun aja. Mhm. Kalau lu Van, lu kan kita kalau misalnya kita kerja di nightlife kayak, "Aduh nih orang nggak bener sih." Iya kan? Mmm. Lu pasti dapat beberapa lah Iya iya. kayak gitu. Maksudnya, ya untungnya bokap lu DJ, jadi Mmm. ngerti. Ya kalau Mmm. misalnya gue kan, ya kayaknya nyokap gue sih enggak ya, cuma maksudnya yang keluarga lain lah, "Lu Mmm. ngapain sih kerja di nightlife?" Padahal gue nggak ngapa-ngapain, bahkan kita aja nggak minum setiap hari kan. Iya. Kalau ya Mmm. udah kita kerja aja gitu. Iya. Menurut lu apa Van yang bener-bener menurut lu yang kayak orang-orang tuh nggak ngerti kerja di nightlife tuh kayak gini loh, nggak semuanya tuh buruk. Nah itu tuh apa? Mmm, Pengalaman pribadi lo? kalau pengalaman pribadi gue ya, mungkin mulai dari judge-nya dulu ya. Mhm. Kayak, gue pernah dibilang apa pas baru-baru jadi DJ tuh, terus teman-teman gue kan awalnya dari Bandung kan. Mhm. Teman-teman gue di Bandung pas gue pulang Bandung bilang, "Oh, make nih." Gitu. Itu Oh kayak iya iya. sesimpel cetek gitu langsung. Iya iya iya. Sebenarnya, yang orang-orang nggak tahu adalah kadang yang menarik di nightlife itu justru bukan itunya. Apa kalau menurut lo? Menurut gue yang menarik di nightlife adalah ketika kita kasih perumpamaan aja deh. Misalkan lu party, Heeh. tapi lu sendiri sama DJ-nya, apakah akan seasik itu? Enggak sih. Enggak kan? Mhm. Walaupun minumannya ada, Iya. iya kan? Heeh. Tapi kan maksudnya environment-nya, vibe-nya, terus kayak, eee, kalau misalkan, di DJ kita ngelihatnya kayak gimana cara ngebangun vibe-nya itu menurut gue menarik banget gitu loh. Itu justru hiburan tersendiri di gue, Mhm kayak gitu mhm. tanpa perlu, apa ya ngomongnya, tanpa perlu minum gitu. Kadang Iya. sadar pun bisa menyenangkan gitu loh. Gue Kalau misalkan iya sih, kalau vibe-nya enak tuh semuanya enak aja gitu. iya iya, nggak harus alkohol ya. Iya. Dan justru ya Van ya, kalau gue nih, gue kerja di nightlife menurut gue, dulu kan gue minum banget ya. Mhm. Maksudnya kayak party tiap weekend, party Mhm. sebelum gue kerja di klub. Iya. Tapi pas gue udah kerja di klub, gue nggak pernah lagi loh Iya. kayak weekend minum-minumnya nggak sih, mendingan gue di sini. Betul, kalau misalnya itu betul. Iya nggak sih? Ya Iya. udah lu kalau mau minum juga ya nggak jedak-jeduk gitu Iya. ya, enak kan Karena kita. yang kayak, kalau misalkan pas yang kayak gini tuh enaknya, gue juga ketika udah kerja di nightlife, gue bisa di dalam tahun ini ya, Mhm. selain gue kerja jadi content creator di PIK sama kerja sebagai IO, gue bisa dihitung jari gue ke klub. Iya Bisa kan? dihitung jari. Karena gue Iya. lebih memilih minum misalkan di tempat gue gitu, ayo Iya. buat ngobrol. Iya. Karena mungkin karena gue tuh tipe Dan habis itu juga nggak banyak ya. tipe yang ngobrol gitu loh, yang kayak kalau gue minum buat ngobrol. Gue juga sih. Ya, jadi yang kayak kalau misalkan dibilang, "Ayo minum ke sini," gue males banget. Iya. Dan gambling juga, karena gue males itu gambling juga. Kenapa? Telinga gue telinga DJ. Jadi gue pasti Males. ngerti gitu loh yang kayak Iya iya. kalau DJ-nya gini, DJ-nya gitu. Kadang, Mhm. event ini misalkan atau DJ-nya masih baru belajar, itu kedengeran banget dan Mhm. kadang kayak jadi gak mood gitu loh. Iya lagi. Jadi kayak mending enggak deh. Iya Terus lagi. kedua belum sound. Sound Iya tuh kadang lagi. beberapa Bete klub ya? tuh treatment-nya jelek banget gitu. Iya. Jadi yang kayak, aduh pengang deh, kayaknya lebih bagusan speaker dari laptop gua gitu. Parah sih. Itu Iya sih, tapi gue setuju sih. makanya kayak gamblingnya terlalu banyak. Coba ntar ya Van, gue mau tarik dulu. Boleh. Dapat nih. Mana lu nggak dapet? Tahu. Pengen ngejauhin gua. Lu abis ngapain aja Van 2 hari ini? Buset. Ngonten. Udah Ngonten, bonding sama anak-anak IO. Seru ya tapi ya. Seru Kadang banget. kita butuh sih healing-healing kayak gini ya Iya. nggak sih? Meskipun ya nightlife menurut gue gak kalah seru sih, ya kan? Pertanyaan terakhir ya Van ya, lu kan nge-DJ udah 5 tahun. Ada gak sih menurut lu yang emang bisa bikin lu kayak memorable aja? Maksudnya kayak gila, gue bakal inget momen ini sampai kapanpun gitu. Ada. Gue pernah nangis di panggung. Kenapa? Saking gue senengnya, terharu lah. Karena pada saat itu gue main lagi full banget di salah satu klub di Jaksel. Dia lagi pack banget, bener-bener full sampai kita nolakin orang masuk dan gak bisa di waiting. Seru dong. Itu parah, pecah banget dan masanya bule. Seru dong. Bener, yang bikin seru adalah ketika sebenarnya seru dan miris. Kenapa? Karena itu sangat jelas ketika gue main di situ perbedaan crowd Indo dan crowd luar.
Crowd luar tuh Kenapa sangat tuh? menghargai DJ-nya. Contohnya? Walaupun lagunya mereka nggak tahu, gue mainin lagu Indo buat bule. Mereka nggak ini, dan mereka malah asik joget. Joget. Dan kalau menurut mereka enak, dia lihat judulnya gitu, Oh terus dia gitu? catet. Oh gitu? Terus ini yang jarang ada di Indo, tapi kalau misalkan di crowd luar tuh yang gue lucu, gue baru ngeliat itu tuh kayak secara langsung ya. Kalau gue biasa lihatnya di YouTube, kalau misalkan gue lihat secara langsung tuh orang-orang luar kalau party itu pegang HP, pegang Shazam. Jadi mereka tuh nge-track lagunya. Emang iya? DJ-nya main apa Kayak tuh? Siri gitu ya? Iya. Kayak Oh. ini lagunya apa dicatat nama Emang dia. iya, Van? Nanti masuk ke Apple Music dia Emang atau iya? Spotify ya. Ya udah nanti gue juga gitu deh. Kayak tak ini lagu enak, terus dia Shazam terus kayak, dan itu benar-benar sangat, gua nggak tahu, main gue juga lagi bagus banget pas itu, lagi ngerasa kayak lagi on point banget, crowd reading lagi on point, transisi juga lagi bagus banget. Ketika gue matiin deck DJ-nya, gue kotak buat pindah ke DJ lain, gue ditepokin satu klub. Oh iya? Wah itu gue Itu nangis. di malam yang sama? Iya. Lu mabok gak tapi waktu itu? Enggak. Sadar itu berarti? Sadar banget. Buset. Dan gue seneng. Jadi kayak Keren. jatuhnya kayak mabok karena terlalu seneng, tau gak sih? Kayak Iya. adrenalin rush. Iya. Dan kayak itu paling memorable di gue sih sejauh ini. Tapi ada gak sih Ivan yang lu takutin buat kedepannya, atau buat yang kayak nanti kedepannya kita bakal kayak gimana ya di dunia event, dunia nightlife kayak gitu? Kalau dunia nightlife kayak gue nggak bisa terlalu banyak komen deh, karena menurut gue akan tetap hidup. Mungkin gue bisa komen dari segi musiknya sih. Iya. Kayak gue takut akan begini terus, kayak terlalu stagnan. Dan gue tidak menyalahkan genre satu atau beberapa genre ya. Cuman kayaknya dunia musiknya udah lumayan stagnan, yang kayak lagu yang works aja udah, lagu yang ini aja, dan akhirnya nyiptain DJ sekarang banyak banget DJ yang bermunculan yang nggak ngerti main juga. Yang mereka cuma tahu karena kayak kalau di play ini udah pasti works, makanya gue mainin. Iya. Jadi udah kadang mereka juga gue bilang salah juga, kalau misalnya lo mau boleh, tapi diulik lagi, kayaknya bisa kayak misalkan beli playlist orang itu ada jualannya juga. Ada. Bisa orang jual playlist gitu. Berarti kalau misalnya DJ bisa dong gue bilang, kalau gue sebagai orang awam nih, ya udah yang penting lu cakep aja lu bisa jadi DJ. Iya. Jadi kayak lu depan, kadang ada juga yang kayak yang mainin orang lain gitu. Hah? Iya ada. Kan ada yang tangan-tangan ajaib, tau gak sih tuh? Yang dia mainin dari bawah ini kalau decknya ketutup. Demi apa? Tangannya beda, ada. Ada kan beberapa DJ gitu. Jadi mereka punya DJ backup juga. Jadi nanti mereka belum gitu. pernah sih gue lihat yang kayak gitu. Itu ada beberapa. Terus ya gue takut itu sih. Musiknya gue takut terlalu ini, dan kayak banyak DJ justru yang bener-bener peduli sama industri musiknya malah ketilep. Kayak gitu. Jadi seninya udah mulai turun. Iya. Di bidang nightlife ya. Kalau misalkan di band-bandan atau yang lain-lain kayaknya cukup naik deh gitu. Tapi kayaknya menurut gue kalau misalnya DJ sih ini ya Van, bakalan terus naik, karena sekarang lagu galau aja di DJ-in. Iya gak sih? Ya kan? Jadi ya pedang mata dua juga kan sebenarnya, kayak gitu. Jadi yang susah juga kadang sebenarnya salah kalau kita sebutnya biasa DJ kiri dan DJ kanan. DJ kanan yang lebih main ke komersil, yang lagu-lagu yang orang tahu. DJ kiri itu yang biasa punya taste sendiri, yang kayak orang bilangnya ini mainin lagu-lagu yang gak gue tahu gitu. Nah, DJ kiri ini kadang salahnya juga mereka kurang rajin. Kalau dilihat kenapa DJ kanan bisa naik itu kebanyakan karena rajin banget. Bisa keluar lagu tiap minggu, bisa keluar konten tiap hari, sehari bisa 3, sehari bisa 5. Sedangkan DJ kiri itu somehow mereka kadang terlalu fokus sama musiknya yang bagus, tapi kurang ke marketingin, kurang buat ngasih tau ke orang. Kan jadi nggak nyampe juga. Iya. Yang tahu cuman dia aja. Ya ada sih beberapa DJ yang kayak gila ini mainnya bagus banget, tapi kok dia biasa aja ya gitu. Iya. Dan harganya segitu-segitu aja. Iya. Biasanya. Tapi menurut lu kalau misalnya kerja di, kadang ya Van, gue sih pribadi kalau gue kerja di nightlife kadang itu healing gue sih, karena gue suka denger musik. Kalau lu? Kalau gue DJ itu bentuk dari hiburan gue. Kayak gue seneng banget ketika gue nge-DJ gitu. Itu healing tuh ya? Healing gitu. Padahal itu juga kerjaan lu, berarti kerjaan lu healing terus dong. Iya. Makanya kenapa gue gak mau bisa kerja dari pagi sampai sore sampai malam, malam ke subuh. Itu gak pernah ngerasa tertekan, karena ya in the end of the day gue dapet hiburannya. Iya kan, kayak happy kan. Kita pulang jam 4 pagi, 5 pagi, tapi nyampe rumah tuh happy ya Van ya. Iya, karena hiburan bagi gue udah ngeliat orang lain seneng. Kayak gue bisa ngebuat orang lain yang mungkin galau terus senyum. Iya. Ketawa-ketawa karena denger lagu yang gue mainin apa segala macam gitu. Iya.
Terus kalau misalnya lu bisa ngomong sama diri lu nih awal-awal kan lu pasti adalah awal-awal kayak ngebangun sampai lu belum jadi kayak sekarang kan pasti struggle juga ya. Mhm. Apa lu bakal ngomong apa ke diri lu yang dulu? Percaya aja sih, jangan banyak ragunya, Mhm. jangan banyak ngeraguin Diri apa ya, sendiri. diri sendiri sih. Kayak kalau misalkan feeling-nya udah instingnya udah kayak gas nih, ya gas aja udah. Tapi lu udah merasa cukup puas belum sama diri lu Belum yang sekarang? Belum? belum sih, masih banyak yang kayaknya gue bisa lebih deh. Contohnya? Satu cita-cita lu? Mmm, paling paling simpel bikin lagu sih, kayak bikin lagu kayaknya masih lebih bisa konsisten, hal kecilnya kayak gitu sih. Kayak gue bikin lagu kayaknya masih bisa lebih konsisten, bisa ngeluarin lebih banyak, kayak gitu. Mmm. Terus kalau misalkan dari DJ kayaknya bisa deh main di tempat-tempat yang lebih besar gitu, ada beberapa kesempatan juga. Mhm mhm mhm. Cuman kayaknya belum masih kadang rada takut buat ngambilnya gitu. Kenapa? Nggak tahu ya, gue sangat percaya dengan, kalau gue dapat panggung segitu, gue suka nanyain ke diri gue, "Udah pantas apa belum?" Kadang gue nanya kayak gitu, karena gue nggak mau gue main di sana cuman karena gue bisa main di sana, tapi Oh. kualitas gue harus di situ, Oh, iya iya iya, kayak gitu ngerti ngerti menurut gue ngerti. ya. Iya iya, ngerti ngerti ngerti. Ada nggak yang mau lu sampein buat Gen Z atau buat pekerja nightlife? Kadang orang ada loh Van, beberapa temen gue misalnya kayak dia tuh nggak ngomong ke orang-orang kalau dia tuh kerja di klub karena dia nggak siap sama stigma masyarakat. Nah, lu ada pesan-pesan nggak buat orang-orang kayak gitu atau buat Gen Z yang kerja di event juga kayak lu gitu? Ya sebenarnya gue cuma bisa ngewakilin pakai satu kata sih, kayak satu kalimat gitu loh. Kadang, hal-hal baik tuh lahirnya di tempat yang jahat, tapi hal-hal jahat kadang lahirnya di tempat yang baik. Gila, keren banget. Gue setuju sih itu. Teman-teman kita kayaknya baik-baik ya. Iya, Iya iya nggak iya, gue setuju sih. Ya tapi nggak semua ya, iya, maksudnya. tapi jangan dipandang bulu, "Oh iya berarti saya semua langsung Saya percaya sama tiap hari tempat jahat." aja Enggak ke juga. klub gitu ya. Ya udah gue dugem aja tiap hari, orang kata Ivan dugem, gak bisa ketemu orang banyak. Jangan fully 100% dia nggak dicerna dulu nih. Nih kadang netizen nih. Ya udah Van, thank you ya buat ngobrol-ngobrol hari ini ya. Thank you for having me. Kalau misalnya mau nonton lu yang paling dekat kemana? Reguleran gitu. Paling acara gue paling dekat nanti di Oktober bisa dipantengin di Flash Forward ya, masih belum bisa gue spill. Oh, ini Halloween party ya? Oh, ya udah pasti seru Yoi. banget ya. Yang pasti judulnya udah pasti bisa, yang pasti bisa di-spill ada judulnya Apa? Nightmare Before Christmas. Oh, Udah pasti Nightmare Before tahunannya Christmas. Flash Forward di Halloween. Ya ya ya, kayak waktu itu ya. Yeah. Oke. Thank you ya Van, Thank sampai ketemu lagi. you. Dadah, see you.